Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya minta maaf, ya, dari dulu maaf saya terlambat di sini bukan karena saya sengaja, tetapi ada tiba-tiba semua orang minta saya hadir dan saya akhirnya harus hadir, dan jarak tempuh itu macet di jalan. Di sini tadi ada tabrakan, nggak usah Pak, biar nanti nggak kedengaran. Ya, ada tabrakan sehingga saya baru tiba. Nah, pada malam hari ini pada petang hari ini, kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa ingat waktu kita tinggal 5 hari lagi. Manfaatkan waktu, dan besok terakhir masa kampanye. Kami adakan kampanye akbar di daerah Kalideres yang tidak ada kesibukan dan rela untuk hadir. Monggo silakan ya. Jadi saya berjuang dari jalur independen, bukan dari partai. Kami tidak dibiayai oleh siapapun juga. Semua biaya hasil dari gotong royong warga yang ikhlas, yang tahu buat perjuangan. Kami punya iklan, kami punya banner di mana-mana, itu kurang sekali. Kenapa? Karena memang itu adalah kontribusi daripada warga atau rakyat sendiri. Kami tidak, kalaupun ada yang dipasang oleh KPU, itu hanya tidak seberapa. Tetapi bayangkan mereka di mana-mana ada, kira-kira uangnya dari mana, ya. Dan kemudian saya mau ingatkan bahwa saya berjuang ini sungguh-sungguh untuk membebaskan warga dari perbudakan, di mana semakin banyak kemiskinan, semakin banyak pengangguran, bahkan banyak yang kelaparan. Kemarin Presiden Prabowo aja di luar negeri menyatakan bahwa 25% anak Indonesia ada dalam kondisi kelaparan. Kalau saya sekarang berjuang bukan untuk kepentingan saya berjuang karena saya tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa ini di tahun 2030. Akhirnya barang-barang impor yang diambil yang diberikan kebijakan sangat ringan oleh pemerintah, sehingga orang lebih cenderung membeli barang-barang impor karena lebih murah. Akibatnya uang Indonesia terbang ke asing. Apa yang terjadi setelah produsen bangkrut? Lapangan pekerjaan tidak ada, banyak PHK di mana-mana, daya beli kurang, akhirnya para pedagang juga hancur karena tidak ada yang membeli karena daya belinya menurun jauh. Nah, kita saat ini kita masih bisa hidup dan bertemu karena masih ada sisa-sisa, tetapi nanti akan semakin parah. Bagaimana kuasa Tuhan di dalam hidup kita begitu mudah ditakut-takuti hanya dengan urusan takut mati, takut tidak makan. Dan mereka akan menjebak kita dengan alasan-alasan, kalau kamu mau bekerja untuk dapat makan, maka kamu harus mengikuti persyaratan ini sebagai persyaratan administrasi, dan akhirnya lewat. Mereka tidak mau tanggung jawab. Mereka sedang kipas-kipas menikmati harta yang mereka dapat dari ngibuin rakyat melalui kebijakan yang tidak adil. Itu adalah kebijakan. Ini adalah politik. Politik itu kalau dipimpin oleh orang yang kotor, hasilnya akan tidak adil buat rakyat. Adanya generasi Gen Z juga adalah program dari mereka. Gen Z itu artinya apa? Generasi yang tidak fitrah. Makanya Gen Z itu hanya hidup dengan gadget atau IoT. Otaknya hanya berdasarkan internet. Akibatnya mental mereka rapuh. Ketika ada masalah, mereka tidak sanggup berdiri, tidak sanggup menghadapinya, dan akhirnya lari dari masalah. Disitulah perannya seorang gubernur atau pemimpin. Dia harus menyiapkan tim yang akan mengawal, membina anak-anak kita Gen Z supaya mereka sukses. Dan ketika mereka punya masalah, tim ekonomi hadap ini akan mengawal mereka dan menemani mereka dalam masalah supaya mereka bisa bangkit dan sukses. Dan walaupun sampai sukses, kami punya tim akan selalu membina dan mengawal. Jangan sampai mereka dikerjain atau dibohongi oleh hal-hal yang mereka tidak paham. Itulah saya sudah menyiapkan tim ekonomi hadap yang akan membina Gen Z supaya Gen Z bisa bangkit dan memiliki pekerjaan yang pasti. Bukan, nih suruh begini, lu kerjain sendiri. Tidak. Kami akan mengawal seperti seorang ayah yang mengawal anaknya, mulai dari dia merangkak, berdiri, berjalan, sampai dia berlari. Sukses dia akan tetap kami kawal, agar dia tidak terjumus kepada hal-hal yang dia tidak paham. Kemudian saya menyiapkan tim ketuturan adab tadi, sistem ekonomi adil, yang merupakan pusaran ekonomi
nasional yang akan membuat rakyat Jakarta, karena rakyat Jakarta yang loyal, yang cinta dan menggunakan produk Jakarta, membeli produk Jakarta, menggunakan produk Jakarta, itu akan mendapatkan tanda terima kasih dari produsen berupa residual, tanda terima kasih yang akan membuat warga Jakarta kaya raya akibat menggunakan menggunakan produk Indonesia atau produk Jakarta. Buat apa kita menggunakan produk asing kalau uangnya lari ke asing? Lebih baik kita pakai, kita kompak, karena Jakarta adalah rumah kita. Satu rumah kompak. Adik kakak, adiknya susah, kakaknya bantu, kakaknya susah, adiknya bantu. Dan itulah yang namanya kompak. Mari kita kompak mulai dari sekarang. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kita menderita lalu kita diam-diam saja. Kompaknya Jakarta, kompaknya masyarakat, kompaknya keluarga akan membuat Jakarta maju dan rakyatnya makmur. Dari mana dana tadi? Passive income bisa didapatkan oleh warga dari tanda terima kasih yang akan diambil dari biaya promosi setiap barang yang dijual, daripada mereka mempromosikan di event-event, daripada mereka mempromosikan di fair-fair atau mungkin promosi-promosi di iklan atau di tempat-tempat yang mahal, maka lebih baik cost promotion ini, biaya promosi itu diberikan kepada rakyat yang sudah berjasa kepada para produsen ini. Untuk apa? Untuk mempromosikan, untuk menggunakan, sekaligus merekomendasikan kepada temannya atau keluarganya. Dan akhirnya apa? Tanda terima kasih tadi, biaya promosinya, biaya marketingnya, biaya pemasarannya, itu menjadi milik rakyat. Kalau kita loyal untuk menggunakan, seterusnya Indonesia akan makmur. Produsen atau pabrik atau perusahaan akan semakin kuat dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Asing akan investasi di Indonesia. Karena apa? Karena dia tahu pemimpinnya akan mengajak rakyatnya kompak menggunakan produk Indonesia. Itu cara saya membangkitkan ekonomi Indonesia, supaya Indonesia bukan lagi menjadi negara miskin, tetapi akan menjadi negara terkaya. Karena dengan sistem ekonomi adil, ketuturan ada, akan menjadi pusaran ekonomi yang terus menggulung sampai dari lokal menuju ke global, bukan global menguasai lokal. Itu yang harus kita perjuangkan untuk mengembalikan kedaulatan bangsa, di mana bangsa mandiri itu akan punya harga diri. Itu saja yang mau saya sampaikan. Sebelum saya pergi, saya mengajak kepada kita semua untuk gunakan lima hari ke depan ini untuk tirakat, tahajud. Di dalam mengambil keputusan, saya tidak meminta sekedar untuk memilih saya, bukan. Saya ada untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau terbebas dari cengkraman asing, mari bergabung. Kita satu tim berjuang ke sana untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dirampok oleh sistem, oleh asing lewat sistem yang diterapkan di bangsa ini. Mulai hari ini mari kita tirakat, mulai hari ini mari Ibu, Bapak Ibu sekarang tahajud. Supaya apa? Mengambil keputusan bukan berdasarkan iming-iming 100 perak, 200 perak. Bukan berdasarkan mengambil keputusan, bukan berdasarkan ditakut-takutin. Jangan takut, Allah lebih berkuasa. Kita tidak punya backing presiden, kita tidak punya backing mantan presiden. Kita punya backing adalah apa? Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lebih tunduk kepada Allah daripada kepada manusia-manusia tamak yang hanya menguntungkan mereka saja.